itu kita lari dari tema. Kalau kamu mau tema itu, udah silakan kamu turun, kita nggak usah debat, panggil Bani Israel kemari. Harusnya yang debat sama saya itu Bani Israel Yahudi, bukan pemakan babi. Yang berdiri di depan saya pemakan babi. Tapi kalau kamu mau bandingkan antara Tuhan kami dengan Tuhan Bani Israel, dengar Dinda Yosef, dibuka telinganya. Babang Faruk yang ganteng ini bertanya kepada kamu, siapa Tuhan yang benar menurut Yesus anak Maria? Siapa Tuhan Allah yang benar menurut Yesus anaknya Maria? Habis waktu kamu 1 match, gak berarti waktumu 1 match, karena kau gak bisa memberikan jawaban. Kenapa kau tidak mau membandingkan antara Tuhan-Tuhananmu, Allah-Allahanmu dengan Tuhan Allahnya umat Islam? Kita dua main. Kita berdua berdiskusi, jangan bawa-bawa Bani Israel. Kalau kita gak usah kamu kaji Tuhannya Bani Israel dengan Tuhannya umat Islam. Bani Israel, seluruh dari nabi-nabi Bani Israel tak pernah menubuatkan Tuhan akan lahir ke dunia, mati dipukuli, diludahi dalam kondisi telanjang dan tak berbaju, bahkan terkutuk di kayu salib. Tak pernah Bani Israel berkata begitu. Nabi-nabi Bani Israel itu tidak pernah menubuatkan Tuhan maupun anak Tuhan akan turun ke dunia melalui perawannya Maria, menjadi manusia, dihinakan, diludahi, dipukulin, ditombak lambungnya meninggal, dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana pula. Konsep Tuhanmu saja dengan Tuhannya Bani Israel aja udah cakar-cakaran kok. Kalau kamu mau mengetahui konsep ketuhanan dari Bani Israel, kamu baca dalam Ulangan 6 nomor 4. Tuhan Allah itu Esa, sama seperti kami. Qul huwallahu ahad. Setara juga dengan apa yang dikatakan Yesus. Tuhan dia juga Esa. Markus 12:29. Hukum yang utama dengarlah wahai Shema Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu disampaikan Paulus dalam kitabnya, di dalam kitab Roma, dalam kitab Kolose, dalam kitab Galatia, dalam kitab Filipi, malah Yesus yang jadi Tuhan. Yesus mengatakan, Musa mengatakan Tuhan Esa. Yesus mengatakan Tuhan Esa. Paulus mengatakan Yesus yang Tuhan. Kristen mengatakan Tuhan itu 3. Satu salto ke depan, satu salto ke belakang, Kristennya mutar-mutar guling-guling masuk ke tanah. Makanya aku nggak mau tahu Tuhan menurut kau siapa, nggak mau tahu. Siapa Tuhan Allah yang kau sembah, aku nggak mau tahu. Siapa Tuhan Allah yang disembah sama Paulus, aku nggak mau tahu. Tokoh yang terpenting di dalam Bible-mu itu dibanding Paulus dengan Yesus itu adalah Yesus anak Maria itu sendiri. Yang saya tanyakan kepadamu, Dindaku Robek, jujur kau Dinda, jangan di match pertama udah teberak kau. Siapa Tuhan yang benar? Siapa Tuhan Allah yang benar menurut Yesus anaknya Maria? Setelah itu kalau kau mau mengetahui, kau cari pertanyaan lagi. Kau cari pertanyaan yang lain. Jangan kau adu Tuhanku dengan Tuhannya Bani Israel, karena yang orang di depan diskusi bukanlah Bani Israel. Jawab Dindanya dengan data ya. Siapa Tuhan Allah yang benar, Tuhan Allah yang benar menurut Yesus anaknya Maria? Silakan Dinda. Oke ya, ternyata saya diskusi dengan longor. Kukira punya otak, padahal hanya modal kencang. Tapi nggak apa-apa lah. Ya namanya dia mengikuti nabinya. Nabinya buta huruf, ajaran nabinya juga pasti seperti itu. Tidak ada yang tendensiusnya yang mengarah kepada kepandaian ya. Jadi kalau memang mereka ini longor seperti ini, kita nggak heran. Nabinya buta huruf, mereka juga ikutan buta huruf. Nggak ada kualitas SDM rendahan. Makanya kalau hanya bisa ngomong seperti itu, kita juga santai aja guys. Jadi kalau kita dihina, ya kita tuh nggak perlu menghina balik teman-teman. Ya Tuhan Yesus kita dihina dan saya pun dihina, kita nggak perlu menghina balik. Ya karena ajaran mereka sudah sangat hina. Ajaran mereka itu hanya modal cebok pakai 3 batu kok. Mau bandingkan dengan Tuhan kami lagi. Ini ya kita sampaikan ya. Tuhan yang benar itu yang mengajarkan kita
Ya, ini Yesus menjawab mereka, ya. Tujuan hidup kita itu tidak ada kawin mawin. Yesus menjawab mereka, ya, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Allah yang benar menciptakan surga tidak kawin mawin seperti surgamu, ya. Jadi Allah yang benar tidak menciptakan surga kawin mawin seperti ini. Allah yang benar tidak menginginkan bahwa bapakmu lagi kawin, nenekmu lagi kawin, semuanya kawin-kawin, itu tidak ada. Makanya kami di sini menyampaikan bahwa tujuan kami adalah Allah yang benar, bukan tentang yang namanya kawin-kawin. Sedangkan kalian masih dikatakan oleh Muhammad dan Allahmu bahwa nanti kalian akan kawin mawin di surga. Nah, itulah ajaran Muhammad dan Allahmu. Bahwa nanti di surga nanti kalian akan mendapatkan bidadari surga. Ini ajaran macam apa ini? Ya, Allah yang benar tidak mungkin. Ya, kita ini hidup seperti malaikat di surga, guys. Ya, seperti yang tadi disampaikan. Tidak ada kawin mawin di surga. Ya, malaikat sampai hari ini hidup bersama-sama dengan Allah, tidak minta kawin-kawin. Tetapi ada ajaran di abad ke-7 yang menyembah Tuhan di negeri Mekah. Nih, aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah, yang tiba-tiba menjadikan suci, semua adalah miliknya. Ini tiba-tiba dari mana datangnya Tuhan ini? Kemudian dia mulai menjanjikan yang namanya kawin mawin di surga. Sejak kapan di surga itu ada kawin mawin? Makanya kalau kita ngasih tahu tujuan hidup kita bukan hanya tentang kawin. Kawin itu bukan ibadah bagi kami. Kawin itu bukan suatu hal yang harus diwajibkan. Tetapi kawin itu adalah supaya kita bisa yang namanya tidak punah. Kami bukan punya Tuhan yang mengajarkan nanti di sini kau kawin, di surga kau kawin. Itu yang biasa jadi LC itu ya, yang biasa ngangkang terus. Di surga pun dia nanti ngangkang terus di surga. Anda hidupnya seperti apa ini kalau ajarannya hanya tentang kawin? Jadi tujuan Tuhan kepada kita semua datang tuh mengajarkan kasih yang nyata. Dengan kita mengandalkan kasih aja, kita sudah seperti di surga. Kita hidup bagaikan apa yang ada di surga. Karena Tuhan Yesus itu berasal dari surga. Yohanes 8 ayat 38, 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga, ya, ini ya, supaya jangan salah ya, kita bukain aja ya. Kasihan nih umat-umat ini. Ya, biar mereka tahu Yesus itu datang dari mana nih. Bukan Tuhan yang ngajarin kawin-kawin. Nih, Yesus dari surga ya teman-teman. Makanya Yesus itu tahu tentang keadaan surga, bukan tentang kawin mawin di sini. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Beda dengan Tuhanmu yang hanya di negeri Mekah, yang hanya ngajarin kawin mawin. Apakah Yesus ini tahu tentang keadaan surga? Tahu banget. Pertanyaan saya nih kepada dirimu, Faruk. Apakah Allahmu sama dengan yang diajarkan oleh kaum pagan Quraisy? Allah kaum pagan Quraisy. Ya, karena kalian ini berasal dari mana? Tuhan negeri Mekah. Aduh Robert, Dinda Robert, udah terberak kau baru berapa match Dinda Robert, gak nyambung kau Dinda. Aduh, ya Allah. Ayo, terima Dinda. Kau yang memulai ini ya, habis lo kau buat nih. Kau yang memulai. Ya, teman-teman apologet Islam, kalian sudah saksikan sendiri kualitas si Robert ini. Isi kepalanya ini kurasa tai babi semua. Ditanya apa, jawabnya apa, cerita kawin mengawin. Oke, aku tidak akan mengintervensi imanmu. Kalau dalam imanmu tidak ada kawin mengawin, silahkan. Itu dalam imanmu, gitu loh. Cuman, aku
Aku punya akal untuk berpikir secara logika. Kalaulah kau nanti di surgamu tidak kawin mengawin, lantas apa fungsi nonotmu? Apa fungsi cepet istrimu? Kau bikin jadi asbak rokok itu cepet istrimu itu? Pakai logikamu. Silahkan dalam imanmu kau nggak kawin mengawin, silahkan, nggak aku intervensi. Cuman izinkan aku bertanya jadinya, kena kau lagi. Apa fungsi nonotmu? Kenapa Tuhanmu memberikan sesuatu kepadamu yang nggak berguna? Cukup si gondrong saja yang merasakan kemalangan itu. 33 tahun dia turun ke dunia, nonotnya nggak berguna. Malahan kau masuk surga punya nonot, tapi nonotmu nggak berguna. Gak masalah dalam imanmu tidak ada kawin mengawin, silahkan. Terus kau mengolok-olok Tuhan di negeri Mekah, lebih parah Tuhan kau. Kau baca itu dalam Markus 2 nomor 27 sampai 28. Tuhan kau cuma Tuhan hari Sabtu. Hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat, Tuhan kau itu apa dia? Gimana ya? Cuti, jadi Tuhan cuti. Karena di situ dia berkata, Tuhanmu Yesus yang bukan anak Maria itu, sesungguhnya aku adalah Tuhan hari Sabtu. Cemana itu? Lebih parah lagi, Tuhan kau cuma adanya di hari Sabtu. Di hari Minggu siapa Tuhan kau? Di hari Senin sampai Jumat siapa Tuhan kau? Jawab dulu, siapa Tuhan kau? Gak bertuhan kau selain hari Sabtu. Makanya kau jangan lari kemana-mana. Kita udah sepakat tadi, ya, konsep Tuhan yang benar menurut Islam, konsep Tuhan yang benar menurut Kristen. Malah mau kau sama-samakan pula konsep Tuhan kami dengan pagan Quraisy, enggak aja. Kalau kau mau menyamakan atau membedakan antara Tuhan kami dengan Tuhan pagan Quraisy, orang Quraisy kau suruh kemari debat sama aku. Kau jawab nih pertanyaanku. Makanya Dinda Robert, kau sering-sering nonton komalku. Biar pinter kau tentang Bible. Abangmu ini master Bible, Dinda. 27 tahun abang kau di Kristen. Jangan kau tipu-tipu aku di sini. Dari narasi dan pemahamanmu tentang Bible aja cetek kali ilmu kau tentang Bible kau. Makanya berkali-kali ku bilang sama kalian, teman-teman Kristen, silahkan kau mau jadi Kristen, silahkan. Kau mau jadi apapun silahkan. Cuman untuk kau Robert, ketika kau jadi Kristen, pada waktu yang bersamaan kau jangan jadi penipu. Tunjukkan sama aku bahwasanya yang kuhadapi ini adalah Kristen yang jujur, bukan penipu. Bunga kau kan? Nyesal kau kan diskusi yang aku kan? Bunga kau kan? Nangislah kau. Dengar Dinda, tapi ini Dinda bukan kemarahan Dinda ya. Seperti inilah orang Batak bicara Dinda ya. Dengar Dinda, fokus Dinda ya. Babangmu ini bertanya kepadamu Dinda. Dengar Dinda, siapa Tuhan yang benar menurut Yesus anaknya Maria? Aku titip pesan samamu Dinda, kau jangan lari kemana-mana. Tambah babak belur kau nanti ku bikin. Kalau kau ngotot bahas tentang kawin, aku akan ngotot tanya sama kau nanti. Sampai di surga nanti fungsi nonot kau sama cepet istrimu itu apa? Harus bisa kau jelaskan dong, gitu loh. Di sana nggak ada kawin mengawin. Analoginya karena begini, kau masuk sebuah ruangan, udah sebelum kau masuk ke ruangan itu kau dikasih piring. Tapi orang yang memberikan kau piring ini mengatakan, di dalam ruangan kau nggak boleh makan dan tak diberi makan. Kalau kau punya akal, kau akan bertanya sama yang memberi piring, lantas untuk apa kau kasih aku piring? Kalau di dalam itu nggak ada makan dan memakan, maka piring diambil darimu. Kau percaya di dalam surga nggak ada kawin mengawin, sementara kau punya nonot, istrimu punya cepet, ya nggak ya? Kau harus bisa pertanggungjawabkan itu. Di surgaku ini nggak ada kawin mengawin, tapi kami punya nonot. Adapun nonot kami fungsinya untuk ini. Jangan ngelak lagi kau bilang kau nanti sampai surga cacat nggak punya nonot. Aku punya datanya di Bible. Kalian laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Jangan kau lagi berpaling kau bilang cacat kalau di surga ya. Kalau pertanyaan ketiga ya, kita fokus ke tema aja. Siapa Tuhan yang benar? Dari tadi saya udah jawab, cuma nih longor parah ini. Dia nggak ngerti ini.
Loh, dari tadi udah ku bilang ketika ada yang bertanya tentang kerajaan surga, ya Kristen itu Allah itu tentang kerajaan surga. Ya, makanya ku jawab dari tadi. Ya, kau bertanya kepada saya kan, apa itu Tuhan? Kita ini menuju ke kerajaan surga, keselamatan. Allah yang benar. Allah yang benar itu menjadi tujuan kami. Yesus itu mengajarkan jalan kebenarannya. Dan Roh Kudus itu menuntun. Makanya sudah ku bilang, kau tanya tentang nonot kami. Kami hidup seperti malaikat di surga. Kami hidup seperti keluarga. Ini tujuan hidup kami. Allah yang benar ini bukan menjanjikan yang namanya kawin. Ini Allah yang benar. Kalau lu ngomong tentang yang lain itu sesat. Kalau Tuhan Yesus sudah bilang, tadi kau tanyanya apa? Apa menurut Yesus? Tidak ada kawin-mawin di surga. Kalau lu kawin itu sesat. Kami hidup seperti malaikat. Apakah kami ini nanti ketemu keluarga kami? Apakah kami nafsu? Tidak. Kita hidup itu berdampingan dalam kekudusan. Ya, karena dalam namanya tubuh kemuliaan itu nggak ada lagi yang namanya lu nafsu. Tidak seperti yang dikatakan oleh Allahmu dan Muhammad. Yang dikatakan bahwa nanti di surga itu akan punya penis yang tidak loyo. Ya, itu akan mau. Ini tujuanmu kan ini, ya. Ini tujuan Tuhanmu kan yang di negeri Mekah. Makanya kita sampaikan ini. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba dimasukkan ke dalam surga, melainkan Allah Azza wa Jalla akan menikahkan dengan 72 istri. Ya, 2 istri, 72 istri dari bidadari dan 70 dari warisannya penduduk neraka, istrinya penghuni neraka yang masuk surga. Dan tidaklah salah seorang dari mereka memiliki fi yang rapat dan pi yang tidak loyo. Apa ini? Fi yang rapat dan pi tidak loyo. Kau boleh kawin. Tuhan kami sudah katakan itu sesat. Ya, kau katakan bahwa nanti nonotmu akan kau minta nanti kan di surga tuh ada semuanya kan. Kau minta nanti kayak tiang listrik tegang terus. Kami nggak butuh ini. Tuhan Yesus kami sudah ajarkan. Kami nggak butuh fi yang rapat dan pi yang tidak loyo. Apa gunanya ini? Keselamatan yang kekal itu sudah abadi bagi kami. Malaikat tidak pernah mengeluh. Sedangkan kau masih berharap bahwa nanti ada fi yang kau pecah-pecahin. Nanti fimu itu yang panjang mau seperti apapun baru kau pecah-pecahin. Surga yang berlendir seperti itu. Kami tidak butuh itu. Konsep kerajaan surga kami seperti yang kami katakan bahwa kami hidup seperti keluarga. Dengan dia mengajarkan kasih yang nyata. Karena Tuhan Yesus itu berasal dari surga. Ya, orang yang berasal dari surga tentu dia tahu tentang kerajaan surga. Makanya kita kasih tahu kepada teman-teman semua. Ya, ini makanya nyimak deh. Bukan asal longor aja. Kalau ngomong tuh hanya asal comot, tidak ada data. Nih, seperti yang telah dikatakan oleh Pak Nabi Yesaya. Tetapi sesungguhnya kitalah yang ditanggung dan kesengsaraan kitalah yang dipikul. Padahal kita yang akan mengira dia kena tulah. Ya, dan dipukul dan ditindas Allah. Ini Yesus sudah melakukannya karena kasih. Makanya kita ini dikasihi seperti anak-anaknya. Dan kita mengasihi dia seperti orang tua kita. Jawabannya apa itu? Dengan lu mengatakan kasihnya saja yang begitu besar, maka kita ini sudah hidup seperti di surga. Apa yang diajarkan tentang kasih yang nyata, perbuatan yang nyata. Ya, kalau memang Allahmu itu benar, di mana buktinya ketika waktu Muhammad mati, sudah mati juga Allahmu. Allahmu mati, Muhammad mati. Ya, sama. Sejak kapan? Kutanya nih ya, tidak pernah ada yang melihat Allahmu kecuali Muhammad sendiri. Ya, tidak pernah ada Allahmu itu setelah Muhammad mati. Tidak pernah ada lagi yang tahu Allahmu. Ada pepatah ya mengatakan, manusia mati meninggalkan nama, Muhammad mati meninggalkan nama Allah dan nama Muhammad. Tidak pernah ada lagi. Ya,
Tidak pernah sampai saat ini. Makanya kutanya kepadamu sekarang, kalau memang kau bilang bahwa Allahmu itu benar, ya, kalau bukan sumber dari pemikiran Muhammad, coba kau sampaikan deh satu dalil di mana Allahmu berfirman kepada Muhammad. Coba tunjukkan satu dalil dalam Quranmu kalau Allahmu berfirman kepada Muhammad. Robert, kau tahu nggak pertanyaanku, Dinda Robert, apa yang kutanya tadi, Robert? Dinda Robert, saya udah jawab, Dek. Ya, kau tujuannya apa? Kita ini semua punya tujuan. Tuhan yang benar tuh punya tujuan. Jangan sesat. Oke, udah dengar dulu Dinda, udah pemute Dinda. Ya, jadi teman-teman apologet Islam ya, inilah yang kalian lawan diskusi ini, coba lah, lo nggak ada isinya. Apapun gak ada isi, tak lari kemana-mana pembicaraan kau, Robert. Aku bertanya kepada kau, Dinda Robert. Makanya kau, dulu kalau ke gereja kau, jangan sampai gerbang kau beli es bobon pulang kau. Yang kutanya sama kau, siapa Tuhan yang benar menurut Yesus anak Maria? Bukan menurut kau, bukan menurut Karisten. Gak bisa kalian jujur, kau tinggal baca aja Bible kau. Gak mungkin aku menjelaskan iman kau. Kau lari kawin mengawin, hidup seperti malaikat. Gak ada ceritanya malaikat punya nonok. Tahu diri kamu. Malaikat itu tidak berkelamin, punya cipit. Macam mana kau bisa jadi malaikat? Sementara penciptaan manusia dan penciptaan malaikat itu bahannya berbeda. Pakai inimu. Mimpi kau jadi malaikat. Penciptaan Adam dengan penciptaan malaikat itu melalui bahan yang berbeda. Kok bisa pula kau sampai ke surga kau jadi malaikat? Dari mana ceritanya kau jadi malaikat? Ya enggak aja kau. Terus kau cerita Yesus dari surga. Hei, iblis pun dari surga. Iblis pun dari surga. Kau baca di dalam kitab Wahyu, Dinda. Di dalam Wahyu 12 kau baca itu juga. Terus kau bawa-bawa dalam kitab Nabi Yesaya. Di dalam kitab Yesaya begini-begini. Kitab Yesaya itu, ya, Yesaya itu nabinya Bani Israel, bukan nabi Kristen. Tahu diri kalian sikit sebagai Kristen. Gak ada urusannya kalian sama Yesaya, gak ada urusannya. Yesaya itu nabinya Bani Israel, bukan nabinya orang Indonesia, apalagi pemakan babi. Terus kau mengatakan, sebut satu ayat di dalam Al-Quran di mana Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Yesus pun sendiri nggak pernah nengok Tuhannya. Yohanes 5:37, apa kata Yesus? Bapa, dia yang bersaksi tentang aku. Rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa terdengar. Lalu datang Kristen, Tuhannya meninggal tanpa busana di kayu salib. 1 Timotius 6 nomor 16. Apa katanya di situ? Dialah yang bersemayam di dalam terang. Dialah yang tidak bisa dijangkau oleh maut, bersemayam di dalam terang. Tiada seorang pun yang bisa melihat dia. Makanya aku tanya sama kau, Dinda, siapa Tuhan yang benar menurut Yesus anaknya Maria? Kau jangan lari kemana-mana. Tidak ada satupun para nabi yang langsung mendapatkan firman dari Tuhannya. Bahkan ketika Yesus dalam Yohanes 17 nomor 8, dia longor-longor kayak gini di give orang Kristen dia loh. Isi kepalanya nih kotoran, tahap isinya nih di give dia sama Kristen juga. Aku nggak tanya apa yang dijanjikan Yesus sama kau, apa yang diberikan Yesus sama kau, nggak tanya itu aku, Dinda. Yang kutanyakan sama kau, Robert, Dinda Robert, kau dengarkan ini, Dinda Robert, ya. Siapa Tuhan yang benar menurut Yesus anaknya Maria? Dari awal sampai sekarang nggak mau jawab pertanyaanku. Kau mau PK cari koin apa cemana kau? Gak ada nilai diskusimu. Terus kau bilang, oh kami di surga gak kawin mengawin. Tahu aku. Tapi dalam Wahyu 19 nomor 7 itu siapa yang kawin? Ini. Bacakan apa Wahyu 19 nomor 7 ini. Ini kena kau di sini. Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba,
dan pengantinnya telah siap sedia. Anak domba di sini siapa? Kita buka dalam Yohanes 1 nomor 36. Ini. Nomor 36. Sedikit lagi waktunya dia. Nanti kau jawab pertanyaan aku, Robert, ya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ingat ya, Yesus katanya anak domba Allah. Ya, terus kita buka Lukas 2 nomor 21. Lukas 2 nomor 21. Nih, aku baca lagi sama kau. Dan pada hari ke-8, ya, hari kelahiran Yesus, ia disunat dan diberi nama Yesus. Nah, Yesus itu disunat. Yang kawin dalam Wahyu 19 nomor 7 siapa? Siapa pengantinnya? Kau jaga-jagalah belakang kau tuh, siap-siap diantar. Jawab Dinda pertanyaanku, Dinda. Ya, biar enak diskusi kita jujur aja, ya. Silakan. Iya. Pokoknya kau minta aku jawab aja kan? Kau nggak jawab juga. Oke lah. Di mana dalil firman itu Allahmu berfirman aja nggak ada. Kau sebut satu ayatmu saja tidak ada ini. Heran sekali umat-umat longor ini. Kalau jelas kalau kita ngomong pakai dalil. Si longor hanya tanya satu dalil aja. Itu si Muhammad itu dia ngomong seenak jidatnya aja. Gak pernah itu Allah berfirman kepada dia kok. Kau minta aku tanya, di mana dalil Allah berfirman kepada Muhammad? Tidak ada. Kita jawab dulu ya. Jadi kalau hanya longor-longor ini, nih ya. Jadi kalau menurut kau mau bertanya lagi nih, ku jawab lagi nih dengan dalil. Tujuan kita udah jelas. Ya, ini di dalam Yohanes 13 ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya, lalu kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengertilah kamu apa yang telah kuperbuat kepada kamu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab aku memang Tuhan dan gurumu. Aku ini Tuhan, kata Yesus. Tidak ada keraguan. Yesus tidak pernah menolak bahwa dirinya bukan Tuhan. Yesus tidak pernah melihat bahwa dirinya itu bukan Tuhan. Sebab Yohanes 10 ayat 30 mengatakan apa? Aku dan Bapa adalah satu. Jadi apa yang diajarkan, itulah yang menjadi kehendak Yesus. Ya, kehendak Bapa sama, aku dan Bapa adalah satu. Tidak seperti nabimu yang mengajarkan Allahmu, tetapi ketika nabimu mati, Allahmu juga tidak ada. Allahmu tidak menyampaikan lagi wahyu-wahyunya kepada sahabat-sahabat Nabi. Tidak pernah ada lagi Allahmu yang dikatakan Allah itu ngomong kepada sahabat-sahabat Nabi. Seperti yang kubilang tadi, Allah hanya meninggalkan lafaznya. Lafaz Allah saja yang tertinggal ketika Muhammad mati. Makanya kalau dikatakan Allahmu benar, di mana perbuatan nyatanya? Tidak pernah ada mujizat Muhammad pun tidak pernah ada. Ya, kalau kita melihat nabi-nabi bangsa Israel, Musa dengan yang 10 tulah, ya, dengan membelah lautan. Kalau mau kau bilang juga bahwa Yesus itu tetap Isa pun, ya, kau dalam cerita Quran kau, tetap saja Yesus itu membangkitkan yang mati. Satu-satunya nabi yang tidak pernah punya mujizat hanya Muhammad. Karena Allah kalian itu, Tuhan di negeri Mekah itu hanya berharap pada apa coba? Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Yang bisa, yang di negeri Mekah itu siapa? Hah? Yang bisa menghapus dosa di negeri Mekah itu apa? Batu. Batu tidak beranak. Tiba-tiba dia bisa menghapus dosa. Muhammad ngomong sama batu. Jadi kalau lu hanya bisa pergi menghapus dosa di Mekah dan gak bisa ngapa-ngapain, kau mau berdoa kepada apapun, Allahmu hanya tetap lafaz. Tidak pernah Allahmu itu datang kepadamu, atau siapapun tidak pernah bertemu Allahmu, karena Allahmu hanya lafaz. Yang ada di masjid tulisan lafaz Allah saja. Tidak ada pernah perbuatan nyata Allahmu bahwa Allahmu itu ada.
Tidak pernah ada dalam Al-Quran bahwa Allahmu itu ada. Sampai hari ini Allahmu hanya sebuah lafaz yang dikatakan melalui mulut Muhammad. Tidak pernah. Ya, Allahmu itu hanya bayang-bayangan Muhammad. Ya, ketika turun ayat At-Tahrim ayat 1 sampai 6, ketika Allahmu nanti ini Allahmu hanya melawan 2 istri aja, dia harus bilang kepada semuanya, malaikat-malaikatnya, surah At-Tahrim ayat 4 di situ. Ya, jika kamu berdua condong melawan Nabi, maka malaikat akan turun, orang mukmin akan turun, semua hanya lawan 2 istri. Allahmu melalui perkataan Muhammad harus turun semua. Waduh, lawan 2 bini aja ini mau mampus ini. 2 bini ini dikekang benar-benar, ini urusan rumah tangga. Ini kau lihat nih, kau baca nih ya. Ku bacain saja nih ya, biar kalian tahu nih. Nih, kalian berdua baca. Makanya di mana firman Allahmu ini? Firman Allahmu jika kamu berdua condong. Malaikat semua mau datang melawan namanya 2 bini. Habis, weh. Habis Dinda, habis. Habis. Tapi luar biasa teman-teman ya. Longor kayak gini di gift juga sama Kristen loh. Heran aku nengok ya. Nggak ada isinya bisa gini. Ya Allah ya Tuhan. Oke, terima Robert. Kau yang memulai Robert ya. Jadi izin ya buat teman-teman Kristen, siapkan mental kalian, jaga jantung kalian, pastikan jangan pindah. Ya, kau mengatakan bahwasanya batu penghapus dosa tidak ada datanya, tidak ada data penghapus dosa. Tapi Tuhan kau yang tak berbaju dan tak bercelana, yang kau korbankan mati terkutuk di kayu salib untuk menebus dosa, tidak lebih berharga daripada tai sapinya Bani Israel. Baca Keluaran 29 nomor 14. Tai sapi itu korban penghapus dosa. Setara harga Tuhan kau Robert dengan tai sapi. Terlalu offside kau. Kalau kau tumbalkan Tuhan kau untuk nebus dosa kau. Bani Israel bakar-bakar tai, diampuni dosanya biar kau tahu. Kau telanjangi Tuhan kau cuman pakai cawat nonot hampir kelihatan. Yakin kau dosa kau ditebus? Malu kau. Makanya aku bilang aku nggak tanya Tuhan kau. Jijik aku tanya Tuhan kau. Yang ku tanya itu siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Kau baca Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus yang Kau utus. Siapa Tuhan yang benar dikatakan Yesus di situ? Allah. Terus kau berbicara tentang mukjizatnya Yesus. Ngaca kau Dinda Robert, ngaca kalian teman-teman Kristen. Satu pun mukjizat Yesus tak pernah diberikannya kepada orang Kristen. Sebut satu mukjizat yang pernah dilakukan Yesus untuk orang Kristen. Ada? Ada. Nih taruhannya ini, nih. Kalau pernah Yesus bermukjizat untuk orang Kristen, nih. Kau malu kau. Seluruh mukjizatnya Yesus yang dikisahkan di dalam Bible itu bukan untuk orang Kristen, apalagi pemakan babi. Yesus memberi makan 5.000 orang. Di antara 5.000 orang itu nggak ada orang Kristen. Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Lazarus itu bukan Kristen. Yesus menyembuhkan orang sakit. Nggak ada orang sakit Kristen yang disembuhkan nama Yesus. Kalau kau jadikan sosok yang di kayu salib itu adalah Tuhanmu, dan dia yang bermukjizat atas itu, sia-sia itu Dinda Robert. Sia-sia, sok paten dia bangkitkan orang mati. Setelah itu dia yang mati dalam kondisi hina dan juga terkutuk. Masih lebih mulia lagi kematian dari Lazarus. Lazarus itu mati sebelum mati nggak diludahin, nggak ditelanjangin biar kau tahu. Mendingan Lazarus mati gak usah dibangkit-bangkitkan. Ini sosok si gondrong yang kau sembah itu, ya. Sosoknya itu yang kau sembah itu. Sebab ketika dia setelah membangkitkan orang mati, dia meninggal tak berbaju dan tak bercelana. Terus kau berbicara
bicara, jangan nangis lah Robert. Aduh. Kau baca dalam kitab Markus 15 dari nomor 1 sampai seterusnya. Siapa itu yang dipukulin? Siapa yang ditangkap? Siapa yang diludahin? Jangan kau katakan dia Tuhan. Karena sesaat sebelum dia meninggal, dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Dia nggak ada mengatakan Kristenku, Kristenku, Kristenku. Tidak ada yang berkata seperti itu, gitu loh. Jangan gini Dinda Robert ya. Aku tanya sama kau, di dalam Yohanes 17 nomor 3, siapa Tuhan yang benar menurut Yesus itu sendiri? Terus aku jawab pertanyaanmu. Perihal tentang berfirman langsung. Makanya saya bilang, konsep ketuhanan yang ada pada kalian Dinda Robert, yang amburadul, jangan kau cocok-cocokkan sama kami. Seluruh para nabi pun tidak ada yang berfirman langsung kepada nabinya. Tuhan itu, seluruh pada nabi tidak ada yang berfirman langsung kepada Tuhannya. Begitu juga yang tersampaikan dalam Al-Quran, surah ayat 51. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali melalui dengan perantaraan wahyu dari belakang tabir dan mengutus malaikatnya, lalu diwahyukan kepadanya izinnya apa yang dia kehendaki. Karena Yesus pun dalam Yohanes 17 nomor 8 menerima firman. Bagaimana Tuhan menerima firman dari Tuhan yang lain? Kamu nakal kau. Jadi kau jangan roasting kemana-mana ya. Jangan sampai kusamakan Tuhan kau mati sapi. Dalam Yohanes 17 nomor 3, siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Silakan. Tadi kan kau minta Yohanes 17 ayat 3 kan? Dia berharap Yesus menyembah Allahnya. Aduh, kasihan sekali kau. Ngemis di sini. Ayo play dulu Pak, biar kita mulai Pak. Sampai hari ini umat Islam berharap Tuhan Yesus itu menyembah Allah. Saya jawab dulu dari tadi. Kalau memang Yesus itu menyembah Allahmu, kenapa dia ngajarin bahwa di surga itu tidak ada kawin-mawin? Sedangkan Allah mau ngajarin, Nabi mau ngajarin di surga itu kawin-kawin. Itu dua ajaran yang berbeda. Satu bilang gak kawin. Kau baca ini makanya. Kau berharap bahwa Yesus itu mengajarkan tentang apa yang Allah mau ajarkan. Sedangkan Yesus sudah katakan itu sesat, kau masih bilang. Dari abad pertama Yesus sudah katakan itu sesat. Sedangkan di abad ke-7 mau kau tetap mengusahakan untuk mendapatkan gadis-gadis montok. Ini dua sosok yang berbeda. Dia nggak mungkin ngomong tentang Allahmu yang ngajarin kawin-mawin di surga. Ya. Dan kalau Tuhan kami tuh nggak berharap, kami juga nggak pernah mau ada kawin-mawin di surga. Jadi kau jangan pernah berharap Yohanes 17 ayat 3 itu adalah Allahmu. Allah yang disembah Muhammad, yang hanya keluar. Ku bilang tadi, di mana Allahmu berfirman? Tidak ada. Apa yang ada? Dan kau menghina Tuhan Yesus kami. Ya, kau bilang dia dipukul. Itu Yohanes. Saya ini ya. Dari tadi saya sudah bilang, Tuhan kami itu memang datang dipikirkan bahwa lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, ini pengikut Kristus nih, ya. Ini pengikut Kristus di sini. Kristen itu artinya pengikut Kristus deh. Jadi kau ngerti sebutan Kristen itu kepada pengikut Kristus. Bukan asal-asal longor kita bawa data. Dan Yesus tidak memerlukan hormat dari manusia. Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini memang datang untuk mengasihi kita. Dia mengajarkan kepada kita semua sama seperti orang tua kita melayani kita sejak kecil, digendong, dijaga, dirawat. Apakah dia orang tua kita itu turun menjadi orang yang lemah? Ya, tidak. Tetapi itu cinta kasih Allah yang nyata. Makanya dia nyatakan dulu kasihnya, baru kita tahu mengasihi dia. Kami orang Kristen mengasihi Tuhan kami karena kasih yang nyata. Kau mau menghina Tuhan kami seperti apapun, dia tetaplah Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan yang ada sampai hari ini.
kekal abadi sampai selama-lamanya. Bukan Tuhan yang batu yang kau tiap pergi ke sana, ya. Kau cari-cari Tuhanmu, kau keliling tawaf-tawaf. Bukan Tuhan seperti itu. Kami menyembah dalam roh dan kebenaran, dan Tuhan kami itu nyata. Banyak orang melihat Yesus Kristus dengan pertobatannya. Sekalipun mereka diancam kalau seandainya mereka keluar agama, maka dibunuh pun. Tapi karena mereka melihat Tuhan yang nyata, makanya mereka percaya kepada Yesus Kristus. Sampai hari ini Allahmu tidak pernah hadir di siapapun, tidak pernah datang. Muhammad mati, Allahmu mati juga. Muhammad hilang, Allahmu juga hilang. Yang ada hanya lafaz Allah. Manusia mati meninggalkan nama, Muhammad mati meninggalkan lafaz Allah. Tidak pernah ada lagi. Terus kau mulai berharap di abad ke-7, ya. Kau berharap bahwa Tuhan Yesus menyembah Allahmu. Hello? Tuhan Yesus tidak pernah menyembah yang namanya Tuhan di negeri Mekah. Sorry ya, kau menganggap bahwa Tuhan Yesus Muhammad ini. Coba. Tuhan kau nggak ada apa-apa, kau berharap Yesus menyembah Allahmu. Sorry ya, kalian panggil saja Allahmu dengan kata Allah, Allah, Allah. Tidak ada kata Tuhannya kok. Mana ada Tuhan kami mau seperti itu. Silakan. Apa mujizat Allahmu di negeri Mekah? Robert. Dia menang PK terus ya. Longor-longor kayak gini didukung sama Moten ya. Pantas lah si Robert ini mau PK, dia menang terus dia PK. Jadi teman-teman ya, kalian bisa saksikan inilah kualitasnya. Suaranya bro, inilah kualitas si Robert ini. Gak ada nilainya kau Dinda. Gak ada nilainya kau. Yang aku tanyakan ke kau tadi, aku tak bilang Yesus kau itu nyembah kepada Allah, tidak. Yang kutanyakan sama kau, berdasarkan Yohanes 17 nomor 3, siapa Tuhan yang benar? Satu-satunya Allah yang benar, kata Yesus. Kalau kau mau mengikut perkataannya Yesus, kau mendengar perkataan Yesus yang tertulis dalam kitab Matius 21:31, apa kata Yesus dalam Matius 21:31? Siapakah di antara mereka yang akan mendahului kamu masuk surga? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai dan pesundil akan mendahului kamu masuk surga. Robert, kalau kau masuk surga gak perlu jadi Kristen, Robert. Gak perlu. Cukup istri kau, anak perempuan kau itu kau suruh jadi lonte. Karena apa? Hosea 4:14, andaikan bini kau, mama kau, opung kau, anak kau jadi lonte, nggak dihukum, Robert. Tapi ketika nanti bini kau, mama kau jadi lonte, kasih aku makainya, nggak bayar ya. Repot kali kau nyembah si gondrong kau mau masuk surga. Nggak usah kau suruh anak istri kau nyembah si gondrong untuk masuk surga, nggak perlu. Jadi lonte aja duluan masuk surga, Robert. Kau berpikir dulu di situ. Bahkan di dalam kitab Hosea 3, ya, di dalam kitab Hosea 3 nomor 1, Tuhan kau memerintahkan kau untuk kawin sama lonte. Bahkan kau diperintahkan untuk membuat lonte-lonte bakti. Kalau kau memang mengikuti kata Yesus dalam Matius 21:31, setelah ini kau hantarkan istri dan anak-anakmu jadi lonte untuk aku. Percaya aku, kau ikut Yesus. Karena itu ajaran Tuhan kau. Meskipun dalam bentuk perumpamaan, kenapa dikatakan lonte duluan masuk surga? Kemana kau? Babi jantan nggak pernah memberikan babi betinanya buat jantan yang lain. Kau pikir itu? Kenapa kau ngaku bertuhan, tapi cara berpikir kau lebih hina daripada babi? Terus kau bilang Tuhanku itu tidak memberikan aturan. Kami menyembah dalam roh. Kami nggak perlu memiliki syariat aturan begini begitu. Kok mirip babi aturan kau?
benci kepada bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, dia tidak layak jadi muridku. Nah, implementasi benci kau sama istrimu dan anak-anakmu, jadikan dia lonte. Robert, Dinda Robert, hidup lonte, bilang Bet, hidup lonte. Aku tak temukan satu ayat pun dalam Bible di mana dikatakan pendeta duluan masuk surga, Kristen duluan masuk surga, pengikut Kristus duluan masuk surga. Nggak ada. Yesus nggak pernah berkata begitu. Sesungguhnya pengikut Kristus akan mendahului kamu masuk ke dalam surga. Nggak ada. Tapi dikatakan sesungguhnya pemungut cukai dan pesundal akan mendahului kami masuk surga. Tolong Robert ya, tolong Robert. Sekali lagi aku bertanya ke kau, Dinda Robert ya. Sekali lagi aku tanya sama kau. Sebutkan kepadaku berdasarkan Yohanes 17 nomor 3, siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Lukas 4 nomor 8, kepada siapa seharusnya orang menyembah? Bahkan Yesus itu mengatakan, aku menyembah kepada Allahku, Allahku, Allahmu, Tuhanku, Tuhanmu. Kalau kau diskusi model kayak gitu, Robert, habis kau. Jangan kau melebar kemana-mana. Kita fokus aja dulu, Dinda. Jangan mau nangis kau kan, jadi nggak tega gue. Mau nangis kau. Jangan lari kemana-mana kau. Jangan mentang-mentang bini kau lonte, kau bangga pula di sini. Kita fokus aja kepada tema yang ada. Siapa Tuhan yang benar menurut Islam dan Kristen? Kutanya sama kau, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Silakan Dinda Robert. Bagus ini, bagus banget. Nangis Robert. Data ya Bet. Oke. Ya, Dinda. Ayo Dinda, play dulu sebelum saya mulai ya. Jadi biar enak Dinda, ya silahkan. Ya silakan, Ya. makanya. Oh belum keluar Dinda. Silakan. Ya. Jadi kalau di Tuhan Yesus mengatakan Yohanes 17 ayat 3 itu kepada Bapa kan, nih sudah ku jawab tadi. Aku dan Bapa adalah satu. Ya apakah kau tuli? Apakah kau tidak mendengar perkataanku dengan dalil ini? Apakah kau tidak mengerti? Kau hanya sibuk menghujat. Ya, betul. Karena di dalam Musnad Ahmad 17898 Rasulullah SAW bersabda kepada Said bin Sabit, cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu, maka Roh Kudusmu besertamu. Kita nggak heran kalau mereka itu caci maki. Lu mau ngomong apapun ya, itu tidak akan mengusik kami. Karena tidak ada esensi yang kau bicarakan. Tetapi kami orang Kristen dengan hikmat yang Tuhan berikan, karena kita takut akan Tuhan, mulut kita tidak seperti itu guys. Kita tidak diajarkan untuk membalas jahat dengan jahat. Ya, kalau ada yang memaki Tuhan kami, kalau ada yang memaki kami, kami tidak perlu membalasnya. Ya, karena apa? Kami tidak perlu menghina manusia yang sudah sangat hina. Orang hina hanya bisa ngomong orang lain hina. Karena dia sudah sangat hina. Ajarannya apa? Dia yang ajaran kawin mawin di surga. Dia yang bapaknya kawin, neneknya kawin, semuanya kawin. Dia ngomong ke saya. Dia lagi ngomong ajarannya. Ya. Apa yang dilakukan kalian di surga nanti adalah dengan lato-latomu. Kau mulai hari ini start dari 1 sampai 72. Besok lagi sikat lagi 1 sampai 72. Makanya kau tidak jawab pertanyaan saya. Kalau memang Allahmu benar dan nyata, apa mujizat Allahmu di negeri Mekah? Kau hanya sibuk menghujat saja. Dan itu saya tidak pernah merasa malu karena itu bukan kenyataan. Kau mau ngomong apapun kepada Tuhan saya dan saya,
Tuhan kami tetaplah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia hadir karena dia mengasihi saya. Dan saya, teman-teman semua, ya, kepada teman-teman Muslim pun, kami orang Kristen mengasihi kalian. Makanya kami menyampaikan kebenaran ini supaya kalian selamat. Bukan percaya kepada manusia yang asal-asal ngomong tentang Tuhan, ngomong tentang hal-hal, tapi tidak pernah ada perbuatan nyata daripada Tuhan kalian. Bahkan Tuhan kalian mengancam istri-istri Muhammad, ya. Ini ya, istri-istri Muhammad ini diancam oleh Allah ini. Surah Tahrim ayat 4. Nih, ketika waktu Aisyah dan Hafsah ini melakukan persengkokolan, ya, kemudian Muhammad mendengarkan isu-isu, kemudian ayat ini turun. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hatimu telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya. Jibril, wow, hanya lawan 2 bini. Orang mukmin, malaikat semua turun tangan. Lawan 2 bini, Allahmu ini lawan hanya 2 bini. Tapi yang diturunkan langsung para malaikat, langsung orang mukmin. Allah macam apa ini? Makanya kutanya kau, apa mujizat Allah melalui Muhammad di negeri Mekah? Semua nabi, ya, Nabi Daniel, dia masuk ke dalam singa, keluar itu tidak apa-apa. Dia tidak pernah menjawab apa urusan nabinya ini. Kau mau menghina Tuhan kami, kau mau menghina kami. Kami nggak akan menghina kalian karena ajaran kalian sudah hina. Kalau kau mau ngomong seperti kami tidak diajarkan untuk menghina. Dari mana ajaran kalian untuk menghina orang? Itulah ajaranmu. Karena kami tidak diajarkan untuk melakukan suatu tindakan seperti itu. Ya, jadi silakan, di mana mujizat Allahmu bersama Muhammad di negeri Mekah? Jadi jawabannya apa, Robert? Siapa Tuhan Allah yang benar? Dalam Yohanes 17 nomor 3 yang dikatakan oleh baca Yesus. Ini dari tadi sudah jelas. Aku dan Bapa adalah satu, apalagi? Aku nggak tanya itu, ya. Aku dan Bapak ya adalah satu. Kok jadi aku dan Bapak? Gimana kita mau lanjut diskusinya nih, Robert? Hah? Loh, terus gue mau jawab ikut-ikutan lo gitu? Mau ikut sesuai dengan pemikiran lo? Loh. Katakan Yohanes 17 nomor 3, Dinda. Semua yang diarahkan itu kepada Bapa. Kau baca. Semua yang diarahkan itu kepada Allah yang hidup, Allah yang benar kan? Bapa kan? Aku dan Bapa adalah satu. Apa coba? Nggak tanya Yesus itu di mana, nggak tanya itu. Kau mau diskusi atau enggak? Kau mau diskusi atau enggak, Faruk? Farid, kau mau lanjut diskusi atau enggak? Oke, sekarang giliran aku. Jangan kau potong-potong, ya. Saya nggak potong-potong. Saya udah jawab, kau aja dari tadi ini nggak ada jawaban satu apapun. Allah berfirman nggak ada. Semua nggak ada ini ya. Ku tangkapin dulu teman-teman. Dia bilang, sebutkan mukjizat Allah. Ini tuh lah nomornya korobet. Makanya kau masih Kristen kau. Kau tahu nggak arti mukjizat? Mukjizat itu perbuatan di luar nalar yang dilakukan oleh para nabi, bukan Tuhan. Jangan kau katakan mukjizat, tapi kuasa. Apakah kuasa Tuhanmu di negeri Mekah? Kau saksikan nih. Ditertulis di dalam Al-Quran ketika Nabi Muhammad SAW hendak dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW disayembarakan nyawanya dengan 100 ekor unta merah. Satu pun dari sahabat Nabi tidak ada yang mengkhianati Nabi. Itu Yesus dikhianati sama Yudas cuman modal 30 keping perak. Gak malu kau, Tuhan kau dijual hanya semangkok bakso. Mujizat itu luar biasa. Gitu loh. Nabi kami diselamatkan
tertulis dalam kitab surah Ali Imran, dalam Al-Quran. Nabi kami diutus kepadanya 3.000 sampai 5.000 malaikat untuk menjaga dia ketika perang Badar, di mana 313 orang melawan 1.000 orang. Dia tidak meninggal, satu sabetan pedang pun tidak kena ke badannya. Lah Tuhan kau, Robert. Nanti kalau kau paparkan ini kau bilang aku menghujat. Kau baca dalam kitab Markus 15. Siapa di situ yang diludahin? Siapa di situ yang dipukul wajahnya? Siapa di situ yang ditelanjangin? Siapa di situ yang disuruh minum racun bunga karang? Siapa di situ yang terkutuk? Galatia 3:13. Nggak setara itu Tuhan kau dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Nabi kami, Nabi Muhammad SAW meninggal dalam kondisi mulia. Kristus kau dalam Galatia 3:13 mati dalam kondisi terkutuk. Kau bicara kau bilang nggak, kami nggak menghujat, kami nggak menghina. Muncul kau dari tadi menghina. Bicara kau tanpa data. Kau berpikir dulu gitu loh. Makanya kau udah nggak bisa bernarasi lagi, kau nggak bisa berargumentasi lagi. Udah nggak bisa kau berargumentasi. Jujur pun kau nggak bisa. Aku tak bilang sama kau boleh jadi Kristen, tapi pada waktu yang bersamaan, ya kau jangan jadi penipu. Kau cerita tentang kawin mengawin, di surganya Islam ada kawin mengawin, mana datanya? Mana datanya? Mana datanya di dalam surga, di dalam Al-Quran dikatakan ada kawin mengawin, mana datanya? Tapi di dalam Wahyu 19 nomor 7, nih, lubang pantat kau akan dihantam, Robert. Ini, sekarang aku tanya sama kau, ini data kawin. Kok malu kau? Aku akui kau nggak kawin, tapi siapa yang kawin ini? Siap-siap kau. Kalau kau lubang pantatmu, kalau binikmu PR dihantam. Nih, siap-siap itu. Nih, akan ditusbol kau karena kau memang suka ditusbol. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Yohanes 1 nomor 36. Ya, Yohanes mengatakan anak domba ini adalah Yesus. Lukas 2 nomor 21. Yesus disunat pada hari ke-8. Sekarang tanya sama kau, pengantinnya ini siapa? Kalaupun kami disediakan bidadari, bidadari itu dari golongannya kami. Kau disediakan binatang kau. Sama binatang kau kawin, Robert. Disediakan sama kau domba, sama domba kau dikawinkan, Robert. Kemana hatimu? Atau jangan-jangan memang kau di dunia suka sama binatang kau? Di surgamu nanti kau akan dikawinkan kau sama binatang, yaitu domba. Sekarang jujur kau, Robert. Kalau nggak bisa, kalau kau tidak mau juga jujur, percuma juga diskusi ini dilanjutkan. Siapa Tuhan Allah yang benar yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3, Lukas 4 nomor 8. Kalau nggak usah dilanjutkan lagi lah, Robert. Silakan. Oke ya, ini saya sebelum jawab. Dimulai match-nya, tunggu. Nggak usah dimulai match-nya. Kau jawab dulu, karena percuma juga kalau diteruskan seperti Loh, dari itu. tadi saya jawab dengan data. Kau mau apa? Kau mau bawa apa? Saya dari tadi jawab dengan data. Kau jawab apa? Saya sudah jawab, bukan Allahmu. Bukan Allahmu. Jangan kau berharap. Enak saja kau berharap Allahmu. Kau mau main atau enggak? Saya dengarkan. Jangan kau mau kau baca. Kau barusan narasi. Saya jawab dulu. Saya mau jawab. Ini giliran waktu saya ini. Ini giliran akan mulai match-nya. Kau takut? Udah nyerah aja. Nyerah aja. Nyerah saja. Kalau kau, ini giliranku. Tadi kau yang mulai. Sekarang kau loh. Kau takut. Kau takut. Ini saya mau jawab loh. Loh, bukan mau framing takut. Oke, aku kasih kau kesempatan. Kalau ini tidak kau jawab, nanti ketika giliran aku, kita tiktokan. Kau jawab.
Gimana? Oke, saya sudah jawab ya. Jadi ini jelas ya. Silakan. Kau yang memulai, kau yang akan mendapatkan hasilnya. Kau menghina Tuhan kami tadi sudah bilang. Oh, enggak aku terima. Kau framing, kau bilang aku menghina Tuhan. Tadi kau bilang bahwa dia itu. Jangan diam dulu. Saya bilang. Bisa, kau fitnah aku, kau bilang aku menghina Tuhanmu. Yang mana narasi? Jangan sambung-sambung ini. Enggak bisa Dinda, pada framing. Enggak bisa. Kau bilang aku menghina, enggak terima aku. Kau luruskan dulu. Kau bilang tadi kan bahwa dia dipukul, dia dihina, benar kan? Yang sempak-sempak kan, benar nggak? Benar nggak yang sempak-sempak? Yang benar nggak? Yang tusbol? Aku tidak peduli kau nyembah siapa. Kau mau nyembah sempaknya si Edis, sempaknya si Bombong, aku ada mengatakan Tuhan rupanya. Terserah kau. Kau mau nyembah sempak Edis, aku mau melakukan itu terserah kau. Jadi ini mau ulang. Enggak, ini waktu saya terbuang loh. Kamu katakan. Oh ya sudah. Oke. Kau tidak menghina. Ya gitu dong. Sekarang. Berarti waktu saya ini ditambah 2 menit ya? Ya terserah. Silakan Dinda. Gitu loh. Ya. Nggak apa-apa ya. Dia memang tidak menghina guys. Nggak apa-apa. Sekalipun itu apa yang dilakukannya. Jangan tambah-tambahan itu dong deh. Ya, kenapa? Ini giliran saya. Kok mulai rusuh? Enggak, aku tadi mau ngemiung. Aduh. Mulai rusuh ini. Ya, waktu saya nanti dimulai sampai setelah ini ya, dari 3 menit nanti tambahan 2 menit. Supaya saya jawab ya, bahwa mereka ini sudah dibilang sejak awal ya, bahwa tetapi sesungguhnya ini sudah dibilang bahwa Tuhan Yesus itu seperti apa akan kejadian kepadanya, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang akan ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi Tuhan Yesus itu sengsara untuk kita semua teman-teman. Ya, Tuhan Yesus datang kepada kita semua karena sudah sejak awal saya bilang dia mengasihi kita semua. Dosa kita seharusnya kita yang mendapatkannya, tetapi dia yang menanggung akibatnya. Karena dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang Allah ini ya, kita lihat ya. Dari tadi saya sudah tunjukkan siapa itu firman yang menjadi manusia. Ya, Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Bukan Allahmu, jangan kau berharap itu Allahmu. Sorry kami tidak menginginkan Tuhan seperti Allahmu. Ini pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun yang jadi. Nih ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya, yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah. Sorry bukan firman Allahmu yang tidak pernah berfirman kepada Muhammad. Bukan yang kau katakan dan kau mau cari remis bahwa di dalam Wahyu 19 ayat 7 itu kami namanya melakukan perkawinan di Sodom. Sorry jangan kau sama-samakan seperti kalian. Tuhan kami, kalau kau membaca Wahyu 19 ayat 7 itu, kenapa kau hanya pas waktu perkawinan itu artinya menyatu dengan Allah? Kita tidak ada, makanya kau baca seperti nabimu buta huruf. Bacanya hanya sekedar sok tahu tapi nggak tahu metafora, alegori, perumpamaan. Sorry Tuhan Yesus sudah katakan letterlek Matius 22 ayat 29 dan 30 itu tidak ada kawin-mawin di surga. Jangan kau baca seperti nabimu. Biar nabi saja yang buta huruf, kau jangan. Nabimu buta huruf, dia nabi. Kau apa kau baca kitab kami nggak ngerti apa-apa. Ya, jadi itu dia. Kau jangan bilang kami ini framing, ya, kau framing kami perkawinan dengan binatang. Sorry banget, kalian yang diajarkan. Nih, Sunan Tirmizi 1375, barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya.
Kalau kau di surga dapat bidadari, kau di dunia kau kawin dan sama binatang dululah. Kalau kau belum bisa merasakan yang namanya bidadari surga, kau kawin sama binatang dululah. Ini ajaran kau. Jangan kau sama-samakan dengan kami ajaran kau ini. Baca ini dalil. Barang siapa menggauli binatang, maka saya punya waktu 2 menit, sabar. Leo, ini kan belum selesai. Enggak, saya punya waktu 2 menit, jangan dipotong-potong. Jangan dipotong-potong, kau tadi motong-motong. Saya belum narasi, woi. Diam dulu, sampai 2 menit, woi. Saya mau narasi ini, diam dulu. Diam. Diam, woi. Saya tadi kau potong selama 2 menit. Diam. Diam. Ini giliran saya. Kau jangan sama-samakan kami dengan kalian. Atur waktunya, kayak mana kita 2 menitnya? Waktunya mana? Loh, ini ada di atas, ya udah, sabar. Ya, nih. Nah. Ini yang menggauli binatang adalah kalian. Kenapa kau sama-samakan dengan kami? Enak saja kau main cari remis. Kami orang Kristen tidak pernah mau menggauli binatang seperti kalian. Ajaran kalian yang menyatakan seperti ini. Sorry banget kau mau cari remis dengan kami. Kami beda kelas. Tuhan kami Tuhan yang nyata, sedangkan Allahmu tidak pernah kelihatan sampai hari ini. Kau masih bingung mencari Allahmu, sampai kau sholat di jalan pun cari-cari tidak pernah ada. Karena Allahmu hanya lafaz Allah. Itu saja. Ya. Jadi teman-teman semua, ya, saya sampaikan juga kepada teman-teman muslim, carilah Tuhan yang benar. Tuhan yang menyatakan kasih-Nya. Kita ini dekat dengan Tuhan kita sama seperti Bapa dan anak. Ya. Kita sayang semuanya, ya. Kita mengasihi kita semua. Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ya, kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri mengasihi dirimu. Makanya kita ini selalu menyatakan kebenaran. Kita nggak pernah punya dusta untuk hal-hal seperti ini. Apa tujuannya kami berdusta? Ya, kami dengan profesi kami datang di sini untuk menyatakan kebenaran yang sebenarnya. Bukan datang untuk berdusta. Bukan datang untuk menyatakan. Ya, dengarkan. Bukan datang dengan yang namanya segala sesuatu yang kebodohan. Dengarkan, ini belum selesai. Kalau ini potong-potong ini. Ini mau anti klimaks ini. Aduh, ini kau ini memang. Kalau kau takut kau bilang ini. Kukira kau ini ternyata kau hanya modal congor aja. Nggak punya ilmu apa-apa, nggak menjawab apa-apa pula. Nih teman-teman ya, aku akan tanya di mana mujizat Muhammad, tidak ada. Tanya di mana firman Muhammad, tidak ada. Longor saja. Nih dalilnya. Longor saja udah, kau gauli binatang aja. Kau pakai dengarkan AI aja ini. Kau pakai AI lagi. Kalian jumpai bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah dia dan bunuhlah hewan yang jadi korban. Hadis riwayat Tirmizi 1455, Abu Daud 4464. Ini udah dijawab nih. Hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Ini hadis ini kau baca. 1375. Hadis ini lebih sahih dari hadis pedoman. Ini baca. Baca. Buka matanya. Coba baca, kau sebutkan. baca. Dari hadis yang kau bacakan tadi, yang kau tunjukkan tadi, mana matan? Mana matan? Ini. Hadis ini menjadi pedoman amal menurut para amat. Giliranku sekarang. Kau baca di sini. Udah nggak terkondisi lagi dia. Nggak dikasih kesempatan kita ngomong. Ini dalilnya ini. Nih, dia bawa hadis palsu. Dari mana-mana dapat nggak tahu kita. Ini hadis riwayat Tirmizi 1455, Abu Daud 4464. Apa saja yang kalian jumpai bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah dia. Nah, sekarang aku tunjukkan kalian data ini. Nih, dia bilang di dalam surga dia tidak ada kawin mengawin. Kapan pula Yesus ngomong kayak gitu?
Ini tengok nih, ini ayatnya nih, dari tadi mau kubuka sama kau. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak mengawin, tidak dikawinkan. Ini menceritakan pada saat kebangkitan, bukan kondisi di surga. Melainkan hidup, nah ini perbandingannya. Melainkan hidup seperti di surga. Terus ini, Yohanes 17 nomor 3. Nih, satu pun gak kau jawab, sedikit pun gak kau sentuh pertanyaanku, Dinda. Gimana mau diskusi sama kau? Kau bilang Tuhan yang benar, kau pun gak bertuhan kau. Nih, makanya aku bilang ketika kau jadi Kristen, kau jangan jadi pembohong. Apa mau kalian tawarkan samaku? Hah? Apa Dinda Robert mau kau tawarkan samaku? Hah? Apa yang mau kau tawarkan? Sosok yang gak bercelana dan gak berbaju. Tuhan yang benar itu sosok yang gak bercelana dan gak berbaju gitu. Bapakmu saja mungkin malu kau tengok kalau bapak kau digantung di pohon tanpa baju dan celana. Kok bisa pula kau bangga punya Tuhan gak berbaju dan gak bercelana? Jangankan Tuhan, begal pun nasibnya sama. Begal, biar kau tahu, begal itu ya mati dianiaya, dipukuli tanpa baju dan celana. Makanya aku bilang sama kau, Dinda, sosok yang dipukuli, dianiaya, tak berbaju dan tak bercelana bukan Tuhan tapi begal. Yohanes 17 nomor 3, kutunjukkan nama kau. Kau jujur pun payah kali kau. Ini tengok nih, baca ini. Ini nih, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jawab. Dalam Yohanes 17 kasihan deh, dari tadi ngemis poin belum dapat ini. Benar, silakan. Ya udahlah ya, kita santai-santai dulu guys. Kebetulan Api mau ulang tahun guys ya, jadi kita kasih dulu lagu supaya teman-teman jangan lupa sumbangan dulu. Siapa ya kepada orang-orang Api ya. Yohanes 17 nomor 3, siapa Tuhan yang benar? Hei, kan nggak mau lah ya. Tuh aku bilang kalau diajak dia mulai dia menghujat ya. Tengok nih, nggak sesuai kan sama adminnya kan? Ya. Tengok tuh, mulai dia menghujat kan, nggak mampu menghujat. Ujung-ujungnya menghujat dia kan? Nah, ujung-ujungnya gini tuh. Habis kau kan Robert kan? Ku setarakan Tuhan kau sama tai sapi. Ku setarakan Tuhan kau sama tai sapi. Ujung-ujungnya menghujat kan kau itu. Gak mampu lagi berdiskusi, menghujat dia kan. Teman-teman muslim, saudara muslim jangan ada lagi yang di atas, yang di sana. Di tempat dia jangan ada yang pergi teman-teman. Karena kalau di sini kita aman, kita tidak mendengar ya. Kita tidak dengar apa yang dikatakan dia, musik yang dia putar pun kita nggak dengar ya. Ya, yang penting kita sudah buktikan teman-teman. Dari awal match sampai terakhir ya, sampai detik ini ya, sedikit pun dia tidak bisa menumbangkan narasi-narasi dari Bang Farouk. Nggak bisa. Ya. Karena apa? Dari diskusi di awal, argumentasi di awal ya, dia menyatakan dirinya tidak bertuhan. Dia nggak bisa jujur. Aku udah bilang di awal tadi, aku tidak peduli kau nyembah siapa, Dinda Robert. Mau kau nyembah Sempasi Edis yang koyak, nggak urusanku. Kau menyembah kepada Sempasi Bom yang longgar, nggak urusanku. Yang kutanya itu, Yesus siapa? Siapa Tuhan yang benar menurut Yesus anak Maria? Tapi kau lari kemana-mana. Punya Tuhan tak berbaju, tak bercelana, kok bangga kali kau. Aku
dan bapak satu. Apa itu? Sebuah pertanyaan yang diawali dengan kata siapa, kau harus menyebut nama. Kalau kau cerita mau kondo, ada lebih mau kondo lagi, Robert. Ada temanku tuh si gondrong, umurnya 33 tahun, nonotnya pun nggak bisa membahagiakan perempuan. Nonotnya itu nggak bisa membahagiakan perempuan. Nggak berguna nonotnya. Bapaknya tukang kayu. Temanku tuh si gondrong itu lebih parah itu. Dia nggak punya apa-apa selain cawat yang segini besarnya, Robert. Si gondrong itu, Robert, segini cawatnya. Biar kau tahu, saking kecilnya nonotnya bisa ditutupi sama cawat yang sekecil ini. Kau jangan kau ceritain tentang si gondrong, Robert. Yang mau kondo itu si gondrong. Lebih parah daripada gondrong. Aku nyanyi, teman-teman. Dia nyanyi, aku nyanyi nih. Paul adalah insan yang pendosa dan tak tahu bapak mamanya. Modal berdusta, sesatkan manusia hingga menyembah tak bercelana. Angkat kakinya, Robert. Kitabnya mengatakan Tuhan itu Esa, tapi si Oten bilang tidak. Longornya. Kita pun mengatakan Tuhan tak terlihat, tapi si Oten bilang lihat. Tak bercelana. Paul adalah insan yang pendosa yang tak tahu bapak mamanya. Angkat kakinya, Dinda Robert, angkat kakinya, Dinda. Modal berdusta, sesatkan manusia hingga menyembah tak bercelana. Kitabnya mengatakan Tuhan itu Esa. Ayo silakan teman-teman, berkatnya. Biar kita sampaikan berkat di sini, teman-teman. Tapi si Oten bilang tidak. Longornya diberkatilah Kak Mulia. Kita pun mengatakan Tuhan tak terlihat, tapi si Oten bilang lihat. Tak bercelana. Diberkatilah kau Bang Jere, diberkatilah kakak Nek, berkat akan melimpah padamu. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk jadi berkat. Jangan sembah manusia, sosok yang tak bercelana, agar hidupmu jadi berkat. Jangan sembah manusia, sosok yang tak bercelana, agar hidupmu jadi berkat. Teman-teman muslim jangan ada ke sana, teman-teman, jangan ada ya.
Jangan ada. Udah kalian tengok tuh muka si Robert itu, udah macam apa mukanya teh? Bininya dikatain lonte, mamanya diakui dia, diterimanya nggak apa-apa jadi lonte. Anak perempuannya katanya tadi diakuinya kan nggak apa-apa dikatain lonte. Yang penting masuk surga, cobalah. Inilah contoh manusia yang nggak berguna. Demi membenarkan, mempertahankan kebohongannya, dia terima. Anak istri, mamanya dikatain lonte. Terima dia, karena itu. Ngapain kau tunjuk-tunjukkan itu? Tiang ngapain? Hei, Robert, hei, Robert. Jangan ada yang ke sana teman-teman ya. Saudara muslim jangan ada ke sana. Aku sudah pastikan dia menghujat itu, ujungnya menghujat itu. Nah, dia tadi sudah akui nih ya, saya tidak menghujat kata dia tadi ya. Dia sudah akui tadi. Jangan ada yang ke sana teman-teman. Perjalanan ini serasa sangat menyedihkan. Jika ada Oten di sampingmu kawan, banyak cerita jika ditanya soal Tuhan. Dalil yang kecil kerasukan. Oh, oh. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika dia ditanya soal Tuhan. Kata dirinya Tuhannya telah lama mati, ditangkap tentara, dibalbali. Sesampainya di Islam, ku tanyakan semuanya kepada Quran, kepada hadis dan para ulama. Ternyata Oten bohong, ternyata Oten tipu. Jalan sendiri, terpaku tentukan diri. Barangkali di sana ada jawabnya. Kenapa Oten longor semua? Berkatnya jangan lupa teman-teman, berkatnya. Mungkin lagi bosan melihat tingkah Oten yang hidup hanya untuk selalu mau nangis dia. Mau nangis dia, mau nangis. Memuaskan nafsunya, mau nangis dia. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan Oten, keringat dingin ya. Mau nangis dia, rekam teman-teman mukanya. Mau nangis dia. Dia yang menghujat, dia mau nangis. Mungkin alam mulai enggan bersahabat dengan Oten. Mari kita tanyakan pada silang yang bergoyang. Angkat kakinya Dinda Robert. Ajak serta istri dan mamamu dan anakmu yang jadi lonte tadi. Siki-siki, raba-raba, siki-siki, raba-raba. Habis bahan dia itu ayo. Ayo teman-teman yang mau dapat berkat teman-teman. Raba-raba, siki-siki, jangan diraba. Kawan coba dengar apa kata si Robert ketika dia ditanya tentang Tuhannya. Aku nggak mau turunkan. Ini saatnya aku memberitakan kebenaran. Saya mau. Mumpung ada Oten di sini, nggak mau aku turunkan lah. Kata si Robert,
Kaptennya telah lama mati. Joget ya kan? Di bangkap tentara di bandar. Oh, kau pakai kacamata ya? Aku ada kacamata juga di bed. Sesampainya di Islam, tanyakan semuanya kepada Quran, kepada hadis dan para ulama. Ternyata Oten bohong, ternyata Oten tinggal aku sendiri, dan aku tentukan diri. Barangkali di sana ada jawabnya. Kenapa Oten nomor semua? Mungkin Tuhan mulai melihat tingkah Oten yang hidup hanya untuk selalu memuaskan nafsunya, atau alam mulai enggan bersahabat dengan Oten. Mari kita tanyakan pada silang yang bergoyang. Siki-siki raba-raba, siki jangan. Masih mau kau datang lagi, Robert? Jadi gini teman-teman ya, aku mau diskusi sama dia ini sebenarnya melalui admin dia. Admin dia udah sepakat nggak menghujat, makanya aku mau. Begitu dia diajak tiktokan, ya kan, kutunjukkan Yohanes 17 nomor 3 teberak. Alhasil diputarnya lagu hujatannya kan, ya kan. Tiktokan aku aja, kutunjukkan Yohanes 17 nomor 3, tinggal baca dia. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, kabur kok kan, kabur dia kan, gak sanggup si Robert. Dia yang terpisau dan termencrat-mencrat. Kabur ya kan, kabur. Yang disedihkannya nggak sempat dia menghujat. Begitu diajak diskusi baik-baik menghujat. Siki-siki raba-raba, oh ye. Nangis dia itu, sakit kali hatinya itu teman-teman ya. Jadi begini teman-teman ya, kita tidak perlu lagi tunjukkan adab kepada manusia yang tidak menunjukkan adabnya kepada Allah dan juga nabinya. Sepakat nggak? Sepakat nggak teman-teman muslim di bawah? Kalau teman-teman muslim di bawah menganggap aku salah ketika aku analogikan istri, mama dia juga anak perempuan delonte, tapping di bawah teman-teman. Hari ini juga saya minta maaf kepada kalian. Saya minta maaf kepada kalian. Tapi kepada kalian ya saudara muslim ya, saya minta maaf kalau memang saya tidak menunjukkan adab. Tapi bagi saya, ketika seseorang tidak bisa menunjukkan adabnya kepada Allah dan juga nabinya, dia lebih hina daripada binatang saya pandang. Jangan salahkan saya ketika saya menghinakan istrinya, mamanya, bahkan keturunannya. Saya katakan lonte, jangan sakit. Karena apa? Dia tidak tunjukkan adabnya kepada Allah juga nabinya. Begitu loh. Kalau dia diskusi bagus-bagus, aku di awal tadi bagus-bagus. Tapi dia melintir lari kemana-mana. Dia katakan Allah itu begini, Nabi Muhammad SAW meninggal, Allah juga meninggal. Di mana datanya? Mana datanya? Sementara kita bicara tadi semua pakai data. Seluruh data yang kita berikan. Ini teman-teman ya. Ini aku, waalaikumsalam, aku punya buku teman-teman. Ini buku fakta segini, buku sejarahku. Ini buku usianya ini udah lebih dari 13 tahun. Ketika aku dulu baca Bible ketika masih Kristen, semua catatanku di sini. Sampai ayat-ayat yang kontradiksi pun ada aku tulisin di sini nih. Tengok nih. Kalau teman-teman nggak percaya, ini udah lama kali bang.
Udah kumuh kali nih bukunya ini. Nih. Ini semua ini. Nih, udah kumuh kali bukunya ini. Catatanku dulu ini. Kita pakai data. Dia tadi sempat framing kan. Dia katakan bahwasanya saya menghujat Tuhannya. Kasih satu narasi aku menghujat Tuhanmu. Apa yang kau sampaikan data. Dan aku dan Bible mengatakan dia bukan Tuhan. Dia yang mengatakan itu Tuhan. Data kita lengkap tadi, Markus 15 nomor 1 sampai seterusnya gitu loh. Markus 12, kitab Roma, kitab Filipi, kitab Kolose, Yohanes 17 nomor 3 nya. Cuman dari awal itu pun dia nggak bisa menjawab. Coba lah. Dia mau framing di awal udah kena dia, Bang. Ketika dia katakan apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Bani Israel? Lah. Temanya kan antara Tuhannya Islam dengan Tuhannya Kristen, kok bawa-bawa Bani Israel? Nggak nyambung. Lalu dibawanya lagi. Benar, apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya kafir Quraisy? Loh. Kan antara Islam dengan Kristen, kok bawa-bawa orang kafir Quraisy? Data yang ditampilkan itu atas tuduhan Nabi Muhammad dan Allah Kota Mekah itu PDF semua itu. Di tafsiran di bawah itu jelas itu, kalau buka Quran itu jelas tuh tafsirannya itu. Makanya Bang, aku membawa tadi di dalam kitab Matius 4 tadi. Ya kan? Tuhan hari Sabat, Tuhan cuma hari Sabtu, ya kan? Minggu nggak Tuhan. Jadi hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Kamis, hari Jumat siapa Tuhan? Ribut istirahat. Lelah Tuhan. Sesungguhnya aku adalah Tuhan hari Sabtu. Lebih parah lagi itu. Data yang dipakai masih. Aku bilang tadi sama dia jangan melebar ke sana kemari, nggak mau aku nanggapin itu. Kalau model framingan kayak gitu pun aku banyak framingan. Hadisnya pun tadi palsu itu. Hadis tampilan tadi palsu itu. Apa Bang? Hadis yang ditampilkan hadis palsu itu. Iya, makanya gua kasih hadisnya tadi kabur dia kan. Oke, silakan saudara-saudara muslim yang mau naik. Tapi memang teman-temannya yang kita akui ya, kalau PK dia nggak terlawan. Aku akui. Kalau PK dia